Nabi Adam dari apa? Dari tanah. Berarti kita masih saudara tuh sama kenteng tuh. Tuh, coba jajal Pak Oni. Satu kamar sama pramugari TB Telaga Besari. Jangan banyak-banyak. Tuh. Pramugarinya 3 aja, satu kamar di tempat yang sepi. Habis sama tulang-tulangnya pasti. Wali sanadil muttasalim wa ali bihadzal kitab. Khususan dari saya Salim bin Sumar al-Hadrami. Wali mu'alibi kitabi masyarhihi kasifatu saja khususan dari Syekh Nawawi bin Umar Tanara. Wali mana jazani min jami masai khususan mama keji muhtaram khususan mama keji Humaini khususan mama keji Beman mama keji Khalil mama keji Mamun mama keji Ayatullah mama keji wajib malim sebenarnya kayak aja tahu orangnya boleh terus ya dijak Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala azamin qail fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin al-ayah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Arkanul imani sitatun utawi pirang-pirang rukun iman sitatun iku 6. Antu'mina billahi sawiji yentah iman sira billahi kalawan Allah wa malaikatihi lan pirang-pirang malaikat Allah wa kutubihi lan pirang-pirang kitab Allah wa rusulihi lan pirang-pirang Rasulullah wal yaumil akhiri lan dina kang akhir wabil qadari lan kalawan papasten khairihi bagus-bagus qadar wa syarrihi lan ala-alane qadar minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Sadaqallahul adzim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika insyaallah minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin, para jamaah kaum muslimin kaum muslimat as'adakumullah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semuanya ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada guru-guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Irham dan Al-Mukarram Al-Ustadz Samlawi, segenap pengurus DKM Musola Al-Faja
Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa Allah tambah kemuliaannya, Allah berikan kesehatan, kesabaran, ketawakalan dalam menjalankan tugas agamanya. Dan kita doakan guru-guru kita yang hadir pada malam ini mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umur yang barokah, sehingga kita senantiasa selalu ada dalam naungan, bimbingan guru-guru kita semua. Amin ya robbal alamin. Teristimewa aparatur pejabat dari mulai Bapak Presiden yang semuanya diwakili oleh Bapak RT Happy, yang paling antusias mengikuti pengajian bulanan. Sampai waktu pengajiannya tergantung sip kerjanya Bapak RT. Berarti menandakan beliau sungguh-sungguh antusias mengikut sertakan pengajian di Musolah Al-Fajah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah beri kesehatan, kesabaran dalam menjalankan tugas negaranya, mampu mengemban amanah, bisa menjadikan masyarakatnya subur, makmur, gemah ripah loh jinawi, sehingga menjadi suatu baldah toyibah warobun gopur. Amin ya Allah ya robbal alamin. Bulan kemarin kita masih membahas tentang rukun iman yang jumlahnya ada 6. 2 poin kita sudah bahas. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua iman kepada para malaikat-malaikat Allah. Yang kedua poin berikut rinciannya saya husnudon sama jamaah Al-Fajah semuanya hampir hafal semua. Cuma hampir lupa lagi karena pengajiannya sebulan sekali. Gak apa-apa ya, itu gak lupa, enggak, cuma hampir lupa. Kemudian yang ketiga antu'mina bikutubihi. Rukun iman yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, apa sih arti iman kepada kitab-kitab Allah? Ma'nal imani bil kutubi at-tasdiqu bi annaha kalamullahil munazzal ala rusulihi alaihimus salatu wassalam wa kullu ma tadhamanathu haqqun. Arti iman kepada kitab-kitab Allah membenarkan bahwa kitab-kitab Allah itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-munazzal yang diturunkan ala rusulihi kepada para rasulnya. Wa kullu matadomanashu haqqun, dan seluruh isi kandungan kitab-kitab Allah itu hak. Jangankan Al-Quran, jangankan kitab-kitab yang lain, jangankan Al-Quran yang 30 juz Pak, satu huruf kita tidak percaya kebenaran Al-Quran, itu status kita menjadi orang kafir. Satu huruf kita meragukan kebenaran kitab Allah, maka status kita menjadi orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, pengertian kitab di sini mayasmulul mashafa, sesuatu yang mencakup lembaran-lembaran. Bahkan masyhur
bahwa jumlah kitab itu menurut satu kaul jumlahnya 104. Ingat ini, menurut satu kaul jumlah kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya 104. Wakila innaha mi'atun wa arba'ata asar. Menurut satu kaul lagi 114. Nah, kemudian menurut Imam Suhaimi wal haqqu adamu hisril kutubi pi adadin muayyanin. Yang benar itu tadi kan kata pendapat yang pertama jumlahnya 104 kitab. Pendapat yang kedua jumlahnya 114 kitab. Menurut pendapat yang hak yang sebenarnya jumlah kitab itu tidak terhitung bilangan yang tertentu. Tidak dihitung. Jadi artinya bukan 104 kitab, bukan 114 kitab. Jadi tidak ditentukan bilangannya, itu menurut kaul yang hak, yang benar. Kenapa? Karena li'annaka idza tatabi'ta aifatas riwayati tajidha tablughu arba'atan wassamanina mi'atan. Ketika kita meneliti riwayat-riwayat tentang turunnya kitab Allah kepada Rasul, ternyata bukan 104 kitab, bukan 114 kitab, melainkan 184 kitab menurut riwayat. Nah, berarti kaul yang pertama yang mengatakan 104 kitab kaul dhaif, 114 kitab juga kaul dhaif. Yang hak, yang benar itu tidak ditentukan bilangannya. Nah, untuk kita kaum muslimin kaum muslimat wajib beriktikad bahwa Allah menurunkan kitab-kitab dari langit dunia secara global. Artinya kita berwajib bertekad bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Paham? Cuma wajib kita mengetahui 4 kitab secara rinci. Yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Tapi yang Taurat yang asli ya, Taurat, Injil, Zabur itu sekarang tuh udah ada perubahan. Kalau yang asli itu jarang, bukan jarang, bahkan kemungkinan sudah tidak ada. Karena kalau memang benar-benar asli Taurat, Injil, Zabur itu sama keterangannya dengan Al-Quran, sama. Jadi menceritakan sifat Nabi sama. Karena sekarang udah ada tahrif, udah ada perubahan. Bahkan ketika orang benar-benar memegang kitab Taurat, Injil, Zabur yang benar-benar asli, itu nggak apa-apa Pak. Kita menikah sama orang yang pemegang kitab Taurat, tapi yang benar-benar asli. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi, Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini di sarahnya, ini saya ngomong ini nggak keluar daripada syarah kitab Safinah. Jadi saya yang diomongin tuh sesuai dengan sarahnya, kitab Kasifahnya. Nah, ada hadis riwayat dari Imam Abi Dzar. Qultu kata Abi Dzar, ya Rasulullah, pamakanat supu Ibrahim. Seperti apa sih kitab-kitab Nabi Ibrahim? Kitab-kitab Nabi Ibrahim semuanya amsalan, merupakan perumpamaan. Di antaranya kalau disebutin semua nggak bakal selesai.
Di antaranya wa alal akili ala yakuna tomian ay muammilan ila salasin. Wajib terhadap orang yang punya akal tidak bercita-cita kecuali dalam 3 hal. Kalau kita memang punya akal yang sempurna, kita harus bercita-cita hanya 3 perkara, Pak. Yang pertama tazawudin lima adin, bekal untuk akhirat. Tuh, sementara kebalik nggak sekarang? Kebalik kan? Kita lebih banyak berbekal dunia apa berbekal akhirat? Berbekal dunia. Tapi bisa bekal dunia jadi akhirat ketika niat kita benar. Kita kerja, niat kita untuk nafkah anak istri. Maka urusan dunia karena kita niatnya bagus menjadilah bekal akhirat. Kita kerja dapat uang, niat buat ibadah. Tuh, karena ngenapakahin anak istri juga ibadah. Cuma jangan lupa ketika kita kerja nyari uang, jangan pernah kita lupakan dat yang memberi kita rizki. Ahlan wa sahlan. Oh kasarean kusaha. Ketiduran. Yang ketidurannya sama siapa? Sama istri ketiduran. Yang kedua wa marmatin lima asin, bercita-cita memperbaiki ekonomi. Tuh. Jadi laki-laki itu harus memperbaiki ekonomi. Nah, mudah-mudahan semuanya dilancarkan dalam urusan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga waladatin fi ghairi muharramin, kenikmatan yang bukan dari barang haram. Jadi 3, pertama bekal untuk akhirat, kedua memperbaiki urusan ekonomi dengan niat ibadah. Tuh, kemudian mendapatkan kenikmatan yang bukan dari barang haram. Naudzubillahi min dalik. Wa alal akili ayyakuna basiron bizamani mukbilan ala sya'ni, dan orang yang berakal wajib waspada terhadap masa yang dia lalui dan mukbilan ala sya'nihi, menghadapi keadaan zamannya. Tuh, karena sekarang zamannya zaman edan, Pak. Masya Allah, kita hati-hati, Pak. Hati-hati. Jalan kita satu-satunya supaya selamat dunia akhirat tidak lain adalah tolabul ilmi, mencari ilmu. Yang wajib tuh ngajinya, urusan bisanya mah urusan belakang tuh urusan Allah. Yang wajib itu ngajinya. Cuma ngajinya ulah sok di YouTube. Sesuai jeung ta'rif tolab. Nah, enggak sesuai. Tapi kalau buat nambah wawasan enggak apa-apa. Tapi kalau untuk diamalkan lebih baik kita bertanya sama guru langsung. Kenapa? Karena setiap ilmu yang kita dapat nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Min aina khudil ilma? Dari mana engkau mendapatkan ilmu? Oh, dari YouTube. Oh, Syekh YouTube. Tapi kalau kita nanya langsung sama guru kan jelas. Dari mana kamu dapatkan ilmu? Dari Ustadz Imron. Panggil Ustadz Imron. Benar? Oh benar. Ustadz Imron dari siapa? Dari gurunya. Nyambung sampai Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, kalau ngajinya di YouTube itu nggak sesuai dengan ta'rif. Tuh, nggak sesuai dengan ta'rif tolab. Jadi tolab itu mencari harus keluar rumah, baru bisa disebut mencari. Mumpung kita dikasih kesempatan, diberikan umur panjang, sehat wal afiyat. Tapi kalau udah meninggal, Pak, Masya Allah, nanti kalau kematian datang, ajal datang, itu orang-orang yang lagi sekarat
Kalau kita dengar jeritan mereka ingin kembali ke alam dunia, kalau kita dengar jeritan orang-orang yang sudah mati ingin kembali ke alam dunia, Masya Allah. Tuh. Udah jelas di Al-Quran. Idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'asun. Ketika ajal datang, kematian datang terhadap seseorang, maka orang yang lagi sekarat itu semuanya paminta qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan saya ke alam dunia, jangan dulu cabut nyawa saya ya Allah. Apa kata Allah? Kala itu kalau dalam tafsir itu kalimatur rod'i, jadi disentak, dibentak, bohong kata Allah. Dulu juga innaha kalimatun huwa qailuha. Dulu juga kamu waktu di dunia seperti itu ngomongnya. Waktu diberi bangkrut sama Allah usahanya, datang ke rumah kiai, Pak Kiai tolong doain saya, Pak Ustadz tolong doain saya, usaha saya lagi turun, insya Allah kalau usaha saya maju mah insya Allah saya mau ngaji, saya mau sholat, saya mau sodakoh. Giliran dikasih maju lagi usahanya, tilok aya nongol ke majelis ta'lim. Itu watak manusia, bohong kata Allah. Waktu dikasih sakit di dunia gimana ngomongnya? Ya Allah sembuhkan saya ya Allah, jangan dulu dikasih mati ya Allah. Insya Allah ya Allah kalau saya sehat mah saya pengen ngaji, saya pengen sholat, saya pengen ibadah, saya pengen amal soleh. Ternyata udah dikasih sehat, udah dikasih sembuh mah begitu lagi aja. Betul? Iya, kata surah Abah Cilongok mah meong baik. Kucing mah ya kucing aja. Iya tuh iya. Kucing mah kucing aja. Tuh, pernah kan kucing naik haji, munggah haji. Haji kucing. Nah, terus tikus, rombongan tikus sama rajanya, kata raja tikus, wahai masyarakat. Alhamdulillah sekarang telah datang haji kucing. Mari semua kita bertakziah. Kita silaturahmi ke rumah haji kucing. Tuh dia baru pulang haji. Wah tuh haji kucing, pakai peci Pak. Haji kucing, meong pakai peci. Pakai sorban, pakai jubah. Tuh kata masyarakatnya, kata para tikus, waduh nggak mau, itu kan musuh kita, nanti kita dimakan. Nggak bakal, kan sekarang mau udah tobat dia. Udah naik haji, udah jadi haji kucing. Oh ya udah kalau begitu ayo bareng-barang, tikus semua bareng. Tuh silaturahmi, assalamualaikum, biasa pelukan, salaman. Tuh dikasih air jam-jam, jamuan-jamuan Timur Tengah, cerita si haji kucing waktu di Mekah gimana. Lama-lama karakternya muncul lagi. Si haji kucing tuh karakternya. Ngobrol dikit kata si haji kucing, waduh banyak makanan nih. Wah. Kaget kan? Atau dimakan tikus. Apa kata tikus yang selamat? Tuh kan dasar kucing mah kucing aja. Kosi jamaah. meong bae. Satu, tiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabi'uha antumina birusulihi, yang keempat iman kepada para rasul. Rasul itu abdulu ibadillah, hamba-hamba Allah yang paling abdol, yang paling utama, sehingga kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 86, wa kullang faddalna 'alal alamin. Ustadz, gimana sih caranya iman kepada para rasul yang benar itu seperti apa? Bi anta taqida anallaha ta'ala arsala lil khalqi rusulan rijalan la ya'lamu adadahum illallahu. Kita wajib bertekad bahwa Allah mengutus para rasul rijalan. Semua para rasul itu adalah laki-laki Pak.
Jadi Nabi dan Rasul itu semua tidak ada yang perempuan. Sehebat apapun perempuan ibadahnya tidak akan nyampe terhadap derajat Nabi. Nabi itu, Rasul itu semuanya laki-laki. Makanya kalau ada perempuan ngaku-ngaku Nabi akhir zaman, tampiling benges, cabokan. Tapi lamun gelis mah kawin heula. Nah, la ya'lamu adadahum illallahu, dan tidak akan ada yang tahu bilangan jumlah para rasul kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama awaluhum bijasadihi, yang pertama mengiktibar jasadnya itu adalah kakek moyang kita Nabi Adam alaihi salam. Nabi yang terakhir dan yang paling utama dari seluruh para rasul adalah Kangjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semuanya itu dari turunan Nabi Adam alaihissalam, termasuk kita, Pak. Termasuk kita. Kita ini turunan Adam, Pak. Nabi Adam dari apa? Dari tanah. Berarti kita masih saudara tuh sama kenteng tuh. Selkon ta dulur urang batu bata saudara besan. Nabi Adam dari tanah, kenteng terbuat dari tanah, tuh masih saudara. Wa annahum shadiquna fi jami aqwalihim fi da'wa risalah, dan semua para rasul itu jujur dalam seluruh ucapannya fi da'wa risalati, dalam mengakui bahwa dia adalah Rasulullah. Jadi enggak ada para rasul yang bohong, enggak ada. Rasul itu semuanya jujur, baik mengaku dia sebagai rasul wa bima balaguhu anillahi taala, atau menyampaikan hukum dari Allah. Tidak akan Rasul itu bohong. Beda jeung urang maka guru gede bohongan. Di mana, Pak? Gergawe padahal mah di imah. Tuh, para Rasul hebat, Pak. Bahkan jangankan yang benernya, yang ya bercandanya aja Rasul mah bener. Coba kita lihat hadis riwayat. Dulu ada nenek-nenek datang ke Kangjeng Rasul, ke Nabi Muhammad. Nenek-nenek, ya Rasul, nenek bakal masuk surga enggak? Kata nenek-nenek. Apa jawab Rasul? Nenek enggak bakal masuk surga. Ya Allah, itu nenek-nenek nangis, Pak. Nangis sampai cek bahasanya mah jungkiang jumpalit. Koser-koseran nangis. Maka istrinya Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, itu kenapa perempuan nenek-nenek sampai nangis begitu? Oh, tadi nanya, katanya nenek masuk surga enggak? Kata saya enggak, nenek enggak masuk surga. Karena kalau udah masuk surga enggak bakal jadi nenek. Tuh, walaupun bercanda tapi benar. Tuh, beda dengan kita. Kita mah benernya aja. Pas orang ke pemajikan ya, orang bener na bae salah, apalagi ker salah, diusir. Nasib ya lah. Wa annahum ma'sumuna minal wuqu'i fi muharramin, dan semua para rasul itu dijaga dari melakukan yang haram, Pak. Rasul maksum. Para rasul itu dijaga dari melakukan yang haram, au makruhin, atau yang makruh. Tuh, maka andai kata ada rasul satu kamar dengan perempuan yang sangat cantik kemudian bukan mahram, halal. Kenapa? Karena tidak mungkin rasul berbuat maksiat. Tidak mungkin rasul berbuat maksiat karena maksum, dijaga. Mana contohnya? Nabi Yusuf alaihi salam satu kamar dengan Siti Zulaikha. Tuh, siapa yang salah? Siti Zulaikha. Tuh, coba jajal Pak Oni.
Satu kamar sama pramugari TB Telaga Bestari. Jangan banyak-banyak. Tuh. Pramugarinya 3 aja, satu kamar di tempat yang sepi. Habis sama tulang-tulangnya pasti. Ini kalau Rasul enggak. Rasul tuh dijaga maksum. Wa illam yakun ahkaman, sekalipun bukan merupakan hukum, Rasul jujur. Rasul dijaga dari berbuat yang haram. Kemudian wa annahum hadikuna bihaitsu yakunu fihim qudratun ala ilzamil husum, dan semua para rasul itu cerdas, Pak. Cerdas. Artinya sekiranya punya kemampuan untuk mengalahkan musuh. Tuh, enggak ada rasul yang bodoh. Pira aku yang maya rasul idiot. Rasul mah semuanya juga pinter. Makanya yang wajib di para rasul itu 4 sifat. Pertama, sidik, artinya benar atau jujur. Kedua, amanah. Amanah apa amanah? Terpercaya. Kemudian yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Enggak mungkin ada hukum diumpetin, enggak ada. Kata Allah, coba bilangin tuh sama umatmu bahwa laki-laki boleh menikah 4 istri. Atau sampein nama Rasul. Enggak diumpetin. Wah, enggak lah, takut, enggak. Tuh. Nah, kemudian yang keempat, patonah, cerdas. Nah, ingetin. Kemudian yang nomor kelima, antu'mina bil yaumil akhiri. Kalau cerita hari akhir kiamat ngeri, Pak. Iman kepada hari akhir. Bapak percaya enggak akan adanya kiamat? Alhamdulillah. Bi anta saddaqo biwujudihi wa bi jami'i mastamala alaihi. Kita wajib membenarkan akan adanya kiamat dan seluruh perkara yang terkait dengan kiamat. Seperti kal hasri, kita semua nanti akan dikumpulkan seluruh makhluk di padang mahsyar. Wal hisab, amal kita kemudian akan dihisab. Wal mijan, akan ditimbang amal baik dan amal buruk. Tuh, kamana ya kira-kira beratna ya? Kemudian wal jaza, akan ada balasan amalnya. Wal jannah, ada surga. Wan nar, ada neraka. Menurut satu kaul, hari akhir itu, hari kiamat dimulai dari tiupan yang kedua. Itu menurut satu kaul. Kan ada yang tiupan pertama hancurnya seluruh makhluk. Yang tugas niup sangkakala malaikat apa? Israfil. Kira-kira gimana? Kira-kira ini mana? Kira-kira. Aku masih trompetnya, pos trompet pabrik tah. Itu tah. Itu nanti hancur semuanya, Pak. Gunung hancur, termasuk yang lagi nyusuin anak, nganclang anaknya. Bener, Pak. Yang lagi nyusuin anak, nganclang anaknya. Entah kemana. Tuh. Kemudian yang muda-muda ngedadak ubanan. Ada ubannya. Hancur semua, matilah seluruh makhluk. Nah, kemudian tiupan yang kedua dibangunkan lagi seluruh makhluk. Itu tiupan yang kedua, itulah dimulai hari kiamat dari hari itu. Nah, kemudian menurut satu kaul lagi dimulainya dari pertama manusia mati, itu udah kiamat tuh. Makanya kata satu pendapat kiamat itu ada 2. Satu kiamat sugro, kedua kiamat kubro. Kalau kiamat sugro, meninggalnya seseorang dari alam dunia menuju alam kubur. Kalau kiamat kubro, kiamat gede-gedean. Aduh, selamat mual orangnya. Nah, nu can kawin, gerak kawin, besi kaburu kiamat. Nah, di hari kiamat
itu ada 50 medan yang harus kita tempuh Pak. 50 medan yang harus kita tempuh, dan satu medannya itu jangka jaraknya itu lamanya 1000 tahun. Coba 1000 tahun Pak, bayangin, Masya Allah. Sehingga nanti makhluk-makhluk Allah di hari kiamat meminta keputusan, lah biarin saya mah minta segera diputusin walaupun masuk neraka. Ada yang kayak begitu, saking lamanya. Satu medan yang kita tempuh itu masanya 1000 tahun. Berarti 50.000 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Belum nanti dikali siksaan, satu kali sholat yang kita tinggalkan 1000 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh. Tapi kiamat bagi orang-orang kafir itu lamanya 50.000 tahun. Tapi bagi orang-orang mukmin yang bertakwa itu lebih ringan daripada sholat 5 waktu. Bapak kalau sholat 5 waktu, mereka kata misalnya sholat duhur berapa menit? 5 menit segereng amat. Hah? Eta make gigi opat. Ayo oke. Sholat duhur 5 menit misalnya. Nah, itu kiamat. Kalau nisbat terhadap orang mukmin mutakin lebih sebentar daripada sholat duhur, berarti antara 3 menitan. Enak Pak. Tuh, mudah-mudahan kita diringanin. Ya. Amin ya robbal alamin. Lah Ustadz, potongan kita mah mukminnya mah. KTP-nya juga Islamnya mah. Tapi jarang sholat. Kalau lagi angot doang sholat. Gak pernah ngaji namanya mukmin yang banyak dosa. Kalau mukmin yang banyak dosa menghadapi kiamat itu perkiraan pertengahan antara 50.000 tahun. Berarti 25.000 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mudah-mudahan jamaah Al-Fajr langsung shoot. Hiber lewat jembatan Siratal Mustaqim lagi ya. Dibawaku pemimpin RT Happy. Hiber di musola Al-Fajr. Terus Nuragag. Aduh, itu siapa yang jatuh? Itu mengaji nah es baik. Nah, enggak ya. Nah, kemudian yang terakhir iman kepada takdir. Antu'mina bil qadari. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Dari kecil kita tahu qada dan qadar. Jangan sok diajarkan. Yang keenam apa? Iman qada dan qadar. Kalau saya tanya sekarang apa qada apa qadar? Ayo. Kita tahu dari kecil qada dan qadar, tapi enggak tahu apa sih qada dan qadar. Nah, kalau qada itu menurut pendapat imam ulama Asy'ari, kita kan merujuknya akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Selain daripada Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu dianggap bukan ahli sunnah wal jamaah. Aqidatun takhallafat aqidata Abi Musa wal Asy'ari wa Imam Mansur al Maturidi. Menurut Imam Asy'ari yang disebut dengan qada itu iradatullahil asya fil azal ala mahya alai fi ghairil azal. Menghendakinya Allah terhadap sesuatu di zaman ajali atas kenyataan di zaman yang bukan ajali. Geus dengekeun baheula. Itu qada. Nanti saya kasih contoh supaya gampang. Sedangkan qadar ijadullahil asya ala qadrin mahsusin ala wifkil iradati. Mewujudkannya Allah terhadap sesuatu atas ketentuan yang ditentukan
ala wifqil irodati, sesuai dengan kehendak Allah yang ada di ajali. Contoh, Pak Chandra di zaman ajali bakal diciptain jadi orang yang kaya. Banyak harta melimpah, istrinya 4 rumah mewah. Contoh iya mah contoh. Aduh, beak aing. Nah, itu namanya kodok. Tapi sesuai dengan kenyataan di zaman bukan ajali. Misalkan sekarang nih, misalnya ya, Pak Chandra kaya, tuh istrinya 4, rumahnya mewah. Nah, itu namanya kodok. Jadi menghendakinya Allah di zaman ajali, bahwa Pak Chandra akan menjadi orang kaya, tuh sesuai di dunianya, sesuai jadi orang kaya, berarti kan sesuai dengan ketentuan Allah. Itu namanya kodok. Jadi menghendaki Allah di zaman ajali, tapi belum imkan ya. Nah, nanti pas di alam dunia bener Pak Chandra jadi orang kaya, namanya kodar, takdir. Atau misalnya contoh yang lain, Pak Oni tahun 2025, 2027 bakal naik haji. Misalnya, itu kodok Allah namanya. Kodok Allah. Pas tahun 2027 bener Pak Oni naik haji, berangkat haji, takdir namanya. Jadi kodok dan kodar itu saling hubungan, Pak. Nah, kita harus iman baik dan buruknya semua atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik dari Allah, yang buruk pun dari Allah, itu secara hakikat. Cuma awas, jangan pernah kita sandarkan bahwa yang buruk itu dari Allah. Kenapa? Kita harus punya adab, Pak. Sekalipun benar, tapi sekalipun hakikatnya benar, yang baik dan buruk itu dari Allah, tapi jangan pernah kita sandarkan sesuatu yang buruk itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Kenapa? Karena adab. Hakikatnya dari Allah, tapi yang kasabnya kita, karena kita diberi ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena takutnya khawatir ada orang punya pendapat begini. Hei, kamu kenapa enggak ngaji? Kamu kenapa enggak sholat? Oh, atau ini mah kehendak Allah. Begitu. Ya. Jangan pernah sandarkan sesuatu yang buruk itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Mana ayat nanti ayat kira-kira. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk itu dari diri kita. Nah, cuma awas, kita harus yakin, Pak, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah pilih buat kita, itulah yang terbaik buat kita. Jadi kita nikmatin, kita jalanin sesuai dengan apa yang Allah pilih buat kita. Karena terkadang yang kita harapkan itu belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Nih, saya kasih contoh. Ada bos, jam 7 dia harus udah standby di tempat karena akan bertemu dengan klien. Pagi-pagi jam 6 pas mau berangkat sama supirnya ngedadak, mencret. Pengen BAB dulu, marah-marah bosnya. Karena dia punya janji jam 7 bertemu dengan klien. Marah-marah. Tuh. Bos itu pengennya jam 6 langsung berangkat.
Tapi Allah berkehendak lain. Tuh, pas mau berangkat supirnya nggak dadak mencret, BAB. Nah, beres BAB kira-kira 15 menit. 15 menit atau mencret pan mulas meureun. Supirna tos isuk-isuk kene geus ngakan seblak meureun. Pas nyampe jalan ternyata macet. Ada apa ini macet? Oh, ternyata ada tabrakan beruntun. Tabrakan beruntun. Nah, ditanya, "Pak, ini kapan kejadian tabrakan beruntun?" Ini kira-kira kejadiannya 15 menit yang lalu. Bosnya sadar. Ya Allah, kata bos nih, ternyata hikmahnya luar biasa. Andai kata supir saya tidak BAB waktu pagi, mungkin mobil saya mengalami tabrakan beruntun. Itu hikmahnya. Apa kata bos, kata supirnya? Besok BAB lagi ya. Tuh ada hikmahnya. Jadi apapun yang Allah pilih buat kita, itulah yang terbaik buat kita. Makanya Sayyidina Ali pernah mengatakan, ketika saya menginginkan sesuatu, saya bermunajat kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, lalu apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan oleh Allah diijabah, maka saya ucapkan alhamdulillah. Itu kata Sayyidina Ali. Kemudian ketika saya mengharapkan sesuatu, menginginkan sesuatu, saya bermunajat kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, kemudian Allah tidak mengijabahnya, Allah tidak menghendakinya, kemudian saya ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, 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 kata Sayyidina Ali. Kenapa? Karena kata Sayyidina Ali, karena saya yakin apa yang Allah kehendaki jauh lebih baik dari apa yang saya harapkan. Tuh. Jadi jalani, nikmati. Nah, ya, insya Allah. 6 bayang. Beres dah. Rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah. Kedua iman kepada malaikat. 3 iman kepada kitab-kitab Allah. 4 iman kepada Rasul. 5 iman kepada hari kiamat, hari akhir. 6 iman kepada qada dan qadar. Karena kita sudah iman kepada qada dan qadar, ibu juga harus terima apapun pemberian dari suami. Ya habis gimana? Kalau suaminya mampunya segitu ya segitu. Jangan dipaksain. Aduh, ya. Mudah-mudahan pengajian malam ini ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk para jamaah semua. Ada yang benar itu hidayah dari Allah, yang salah mutlak dari kebodohan saya. Sebelum kita tutup, kita berzikir, bersolawat bersama, meminta kepada Allah apa yang kita harapkan. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya awliya Allah, assalamualaikum ya nuqabah, assalamualaikum ya nujabah, assalamualaikum ya autad, wassalamualaikum ya abdal, assalamualaikum ya urafah, assalamualaikum ya imamain, assalamualaikum ya imran, assalamualaikum ya gawas, assalamualaikum ya rijal al-ghaib, assalamualaikum ya aqtab, assalamualaikum ya arwahal muqaddasa, a'inuna biquwatin wa gisuna biqausatin wa amiduna biqadai hajatina wanduru ilaina binadrah ala anna Allah ta'ala yusahhiruna wa yubashshiruna wa yudabbiruna fi jami' umurina dunyan wa ukhran bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sebutin keluarga kita yang sudah meninggal, khususon li amwati ahli Sukmi binti Sa'ir, Umi binti Sa'ir, Sayyid bin Awlan Muntah, Kaniman Waniti binti Kaliman bin Awlan Muntah, Narsa bin Hajar Karakaji Kartain Muntah, Abdullah bin Baidar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebutin istri kita, anak-anak kita yang masih ada, khususon Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Wa anta hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Afdalu dzikri fa'laman au qawlu la ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tudhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indakal darajat wa tubalighuna biha asal ghayati min jamil hirati bil hayati wa badal mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Allahumma ij'al salawatika wa barakatika wa rahmataka ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma basu maqama mahmud alladhi yakbitu fil awwalun wal akhiruna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi sallallahu ala Muhammad la tu'adzibna fid dunya wal akhirah. Allahumma bihaqqi sallallahu ala Muhammad la tu'adzibna fid dunya wal akhirah. Allahumma bihaqqi sallallahu ala Muhammad la tu'adzibna fid dunya wal akhirah. Allahumma bihaqqi sallallahu ala Muhammad an taqdiya hajatina an taqdiya hajatina an taqdiya hajatina min hawaiji dunya wal akhirah min hawaiji dunya wal akhirah min hawaiji dunya wal akhirah. Allahumma bihaqqi sallallahu ala Muhammad an taqdiya hajatina wa antamunna wa auladana wa iyalana wa talamidana bil ilmin nafi'i wal aqli wal fahmi shaib wa antarzuqana wa auladana wa iyalana wa talamidana rizqan wasi'an halalan thayyiban kasiran mubarakan wa antujiba da'watina wa tusri'a biqadai hajatina wa taqsifan sarri mulimatina wa tu'mina rawatina wa makhafatina wa taqharu man arada mudirratina wa tarfa'a darajatina ila ghayati ghayatina anta muntaha ghayatina min jami jihatina wa kulli tawjihatina ya Allahu ya qaribu ya mujibu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti airnya diminum, boleh di ke air kolam buat mandi, boleh diminumin ke anak-anak supaya cerdas ya. Itu airnya produksi Al Istiqlaliyah Cilongok. Kalau mau pesan di rumah banyak ya. Kebetulan adik saya tuh jadi agennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.